Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rivaldi sebagai Ali radhiyallahu anhu, suami Fatimah, putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agus Pradana sebagai malaikat Jibril, malaikat penyampai wahyu. Aldi sebagai malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Awi Akbar sebagai sahabat Nabi sekaligus pengawal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, perwakilan dari Rumah Quran dan Mubarak, akan mempersembahkan drama musikalisasi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu pagi, datanglah seseorang menghampiri rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Fatimah membuka pintu seraya berkata, "Krek." Lantas Fatimah membalikan badan dan meninggalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban Fatimah seraya bertanya, "Siapakah yang datang itu, wahai putriku?" Fatimah menjawab, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. Satu-satu makin wajah mereka seolah-olah jadi kenang. Orang-orang yang berada di samping beliau dipandangnya dengan pandangan yang begitu tenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ketahuilah wahai putriku, dialah yang memisahkan kenikmatan dunia. Dialah malakul maut. Dialah malakul maut." Maka Fatimah pun menahan ledakan tangisan di depan ayahnya, karena mengetahui ajalnya sudah dekat. Lalu malaikat Jibril dan Israil datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Jibril tidak mau mendekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril hanya menunggu di langit pertama. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Jibril, jelaskan apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dengan penuh kelemahan. Lantas malaikat Jibril pun menjawab, Ya Rasulullah, pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti kedatangan
Lalu Jibril menjawab, Jangan khawatir ya Rasulullah, aku telah mendengar Allah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad yang berada di dalamnya. detik-detik wafat baginda semakin mendekat, dan tibalah malaikat Israel menjalankan tugasnya. Perlahan-lahan Rasulullah ditarik dari tubuhnya, tanpa Rasulullah bersimpah peluh. Huruf-huruf air mendekat pada saat itu. Manusia mulia merasakan sangat tubuh. Perlahan-lahan Rasulullah mengadu atas rasa sakitnya itu, dan Rasulullah berkata, wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini, hai Jibril. Rasulullah berkata dengan begitu, Jibril. Fatimah pun memegangkan matanya. Ia tak sanggup memandang ayahnya, sedangkan Ali di sampingnya menundukkan pandangan semakin dalam. Dan ternyata Jibril pun memalingkan wajahnya, tak mampu memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Rasulullah berkata, wahai Jibril, jika engkau melihatku, wahai Jibril, hingga kepalingkan wajahmu dariku, wahai Jibril. Lantas Jibril pun menjawab, Siapakah yang sanggup melihat kasih Allah menyebelah jalan ya Rasulullah? sesaat kemudian terdengar Rasulullah memanggil, kena rasa sakit yang tak tertahankan lagi. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Allah, dahsyatnya sakaratul maut ini, ya Allah. Timpakan seluruh siksa sakaratul maut ini kepada aku, ya Allah, dan kepada umatku, ya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan kita, badan Rasulullah mulai dingin dan lemah, kaki dan dadanya tidak bergerak lagi. Pada saat itu memeganglah seluruh rambut beliau, bibirnya bergetar seakan sedang membunyikan sesuatu. Maka bergegaslah Ali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membisikkan kepada Ali, usikum bisalah, usikum bisalah, wa ma malakat aymanikum. Tiadalah salat, tiadalah salat. Aku ajarkan kepada kalian agar kalian menjaga salat. Jagalah salat, jagalah orang yang lemah di sekeliling kalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih mengingat kita. Di luar rumah tadi itu terdengar tangisan sahabat yang bersorak, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ketika begitu kuatnya dengan tangannya, dan Ali pun kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata,
dalam keadaan lemah. Rasulullah masih mengingat kita umatnya. Rasulullah masih berkata, ummati, 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 kaifa ummati, bagaimana gelap keadaan umatku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih mengingat kita umatnya dalam keadaan lemah. Bisa-bisanya kalau masih menyebut kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian saat itu ya Rasulullah, apakah kita berada di Rasulullah, mencintai Rasulullah, ia mencintai kita hingga akhir hayatnya. Padahal kita umatnya tak pernah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Itulah kisah detik demi wafatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menjadi kita pelajaran untuk kita semua umatnya. Dalam keadaan lemah, Rasulullah masih mengingat kita. Rasulullah masih memperjuangkan kita, mengingat kita. Mampukah kita mengadani Rasulullah yang mencintai kita, yang menyayangi kita, bagaimana kita menyayangi Rasulullah? Walaupun Rasulullah tidak pernah temui kita umatnya. Muhammad